Halo, selamat malam pemirsa. Selamat datang di iNewsroom bersama saya, Bria Manatenaya. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi terkait tungku penyulingan tiner di Cilincing, Jakarta Utara yang terbakar dan meledak. Warga setempat pun panik dan sejumlah mobil di lokasi meleleh akibat terpapar panasnya api. Panas banget. Tungku penyulingan tiner yang berada di kawasan Semper Cilincing, Jakarta Utara terbakar dan meledak. Sejumlah warga merekam detik-detik ledakan yang diakibatkan dari kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah mobil yang berada di sekitar lokasi mengalami kerusakan parah, meleleh akibat panas dari api yang berkobar. Karena banyak terdapat bahan yang mudah terbakar, api cepat membesar dan merambat ke seluruh bangunan. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Dan lanjut kita melaksanakan pemadaman. Nah, di situ kita punya selidik itu terjadi dikarenakan ada penyulingan tiner. Jadi awalnya dari pemilik sedang menyuling tiner, terjadi penyalahan. Jadi penyalahan dan langsung api membesar. Dan itu sudah diupayakan oleh warga untuk pemadaman dengan menggunakan APAR. Namun pemadaman itu gagal. Api baru bisa dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Saat ini kasus ditangani Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, stasiun Pasar Senen dipadati calon penumpang di hari pertama long weekend Maulid Nabi. Kepadatan nampak dari ruang tunggu keberangkatan dengan tujuan sejumlah kota seperti Malang dan Surabaya. 35.000 orang berangkat dari Daob 1 Jakarta, termasuk 16.000 dari stasiun Pasar Senen. Hingga 17 September, sebanyak 114.000 tiket sudah terjual untuk perjalanan kereta api Daob 1 Jakarta. Demi antisipasi lonjakan volume penumpang, KAI Daob 1 Jakarta menambah kereta rute Gambir Yogyakarta yang berangkat dari Gambir pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, pada libur panjang Maulid Nabi, Sabtu malam, arus lalu lintas di kawasan Malioboro ramai lancar. Guna mengurai kemacetan di kawasan ini, penutupan jalan dilakukan sejak pukul 6 sore. Di sisi lain, nampak sejumlah wisatawan mengabadikan momen mereka di kawasan tersebut. Dan untuk mengetahui bagaimana masyarakat menyambut libur panjang Maulid Nabi tahun ini, sudah ada rekan kami Henry Aprilia di Stasiun Senen Jakarta dan Anissa Rizkia di kawasan Malioboro Yogyakarta. Saya ke rekan Henry Aprilia terlebih dahulu. Henry, seperti apa kondisi di Stasiun Pasar Senen malam hari ini? Ya baik, selamat malam Breda juga pemirsa. Tentu dapat kami sampaikan ini tepatnya di Stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau sudah ramai didatangi oleh para calon penumpang maupun para penumpang. Tentu ini juga bertepatan dengan libur panjang akhir pekan atau long weekend yang bertepatan maksud kami dengan peringatan Maulid Nabi. Tentu masyarakat ini mengisi momen liburnya maupun mengisi momen libur ini begitu untuk bisa berkunjung ke beberapa lokasi favorit begitu, dan juga untuk pulang ke kampung halaman. Tentu ini pantauan kami hingga saat ini memang sudah mulai cukup ramai dari tadi sore hingga saat ini begitu. Namun memang informasi yang dapat kami sampaikan, data dari Humas PT KAI Indonesia wilayah Daob 1 Jakarta ini tercatat sudah mulai meningkat hingga 51% dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Dan juga ini dapat kami sampaikan juga ada hal menarik nih Bre dan juga Pak Bisa. Di Stasiun Pasar Senen ini sendiri, masyarakat yang hendak menunggu atau para penumpang yang hendak menunggu ini disajikan dengan musik-musik yang ada di sekitaran stasiun Pasar Senen itu sendiri untuk bisa menyaksikan bahkan mendengar langsung musik
musik-musik yang disediakan begitu. Tentunya memang dihimbau untuk masyarakat untuk tetap meng-cross check atau lebih mengecek terlebih dahulu begitu jadwal keberangkatan kereta dan juga tetap menjaga keamanan, tetap menjaga ketertiban, bahkan menjaga keselamatan dan kebersihan selama berada di kawasan stasiun Pasar Senen ini sendiri. Dan tentunya juga pembelian tiket ini sendiri bisa dilakukan secara online maupun offline. Ini dilakukan dari tanggal 14 hingga 16 September 2024. Sementara saya kembalikan ke Anda di studio Bre. Ya baik, terima kasih Henry dari stasiun Pasar Senen. Kita sekarang menuju ke Yogyakarta. Ada rekan saya Anissa Rizkia di sana. Anissa, apakah kawasan Malioboro sampai dengan malam hari ini masih ramai karena menyambut libur Maulid Nabi kali ini? Ya, Bre dan juga pemirsa, betul sekali. Saat ini kawasan Malioboro terpantau begitu ya. Ini sudah dipadati wisatawan, tak hanya datang dari wilayah Yogyakarta, namun juga banyak dari luar kota begitu ya. Kalau saya lihat ini memang untuk jalanan Malioboro sudah ditutup sejak pukul 6 sore tadi hingga pukul 9 malam dikarenakan kepadatan di sejumlah titik-titik arus lalu lintas begitu ya. Tepatnya di kawasan Kota Baru, kemudian terjadi kemacetan juga di kawasan Lempuyangan, di kawasan 0 km juga terpantau ini mengalami kemacetan. Dan memang di kawasan Malioboro ini dilakukan penutupan jalan untuk mengurai kemacetan dan hanya bisa dilalui oleh kendaraan umum seperti busway dan juga becak dan andong begitu, Bre. Selain itu juga masyarakat ataupun wisatawan begitu masih bisa melintasi dengan berjalan kaki ataupun menikmati akhir pekan dengan duduk-duduk di kawasan pedestrian Malioboro. Dan yang menjadi favoritnya para wisatawan ini merupakan kawasan pedestrian, mereka bisa berfoto, kemudian menikmati kuliner sembari berbelanja mencari oleh-oleh di kawasan Malioboro tentunya, Bre. Dan ini juga dibuktikan dari jumlah okupansi hotel di kawasan Malioboro ini. Menurut data dari PHRI DIY di 4 hari ke depan ini mencapai 90%. Itu artinya memang wisatawan banyak yang memilih menginap di area kawasan Malioboro begitu. Demikian, Bre, saya kembalikan kepada Anda di studio. Iya, baik. Terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Dan sebelumnya ada rekan Henry Aprilia dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro akhirnya mengakui ada perundungan dalam kematian Dr. PPDS Aulia Risma Lestari. Perundungan terjadi dalam berbagai bentuk termasuk pemerasan yang dilakukan senior terhadap junior hingga puluhan juta rupiah per bulan. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Yan Wisnu Prajoko, mengakui ada perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Perundungan terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemerasan yang dilakukan senior terhadap junior senilai puluhan juta rupiah. Yan Wisnu yang awalnya menepis adanya perundungan memohon maaf. Ia juga meminta agar sanksi penangguhan praktiknya di RSUP Karyadi segera dicabut. Bahwa kami menyadari sepenuhnya, kami menyampaikan, dan kami mengakui bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis di internal kami terjadi praktek-praktek atau kasus-kasus perundungan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai derajat, dalam berbagai hal. Dengan demikian kami memohon maaf kepada masyarakat, terutama kepada Kementerian Kesehatan, kepada Kementerian Dikbudristek, dan kepada Komisi 9 DPR RI, Komisi 10 DPR RI, kami memohon maaf.
Sebelumnya, kasus perundungan di lingkungan PPDS FK Undip terungkap setelah salah satu dokter residen, Aulia Risma Lestari, ditemukan tewas di kamar kosnya. Polisi menemukan tulisan Dr. Aulia yang berisi keluh kesahnya karena tak tahan menerima perundungan. Hasil visum menyatakan Dr. Aulia menyuntikkan obat penenang ke dalam tubuh. Sementara itu, hasil investigasi Kementerian Kesehatan menemukan dugaan pemerasan terhadap Dr. Aulia. Dr. Aulia dimintai uang oleh seniornya sebesar 20 hingga 40 juta rupiah per bulan. Imbas kasus ini, Kemenkes juga menghentikan sementara prodi anestesi di RSUP Karyadi Semarang. Selain itu, seluruh mahasiswa pun dikembalikan ke rumah sakit kampus. Adapun izin praktik Dekan FK Undip ditangguhkan sementara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Lembaga Indo Digital Volunteer melaporkan situs atau website gerindra.org ke Polda Metro Jaya. Situs dilaporkan karena diduga membuat berita yang bernarasi adu domba. Lembaga Indo Digital Volunteer mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan situs atau website gerindra.org pada Sabtu siang. Laporan dibuat oleh Ketua Indo Digital Volunteer, Antoni Leong. Di situs gerindra.org diduga melanggar Undang-Undang ITE lantaran memuat berita yang berisi narasi adu domba dan menyebarkan berita bohong atau hoax. Sementara itu, Menkominfo telah memblokir situs tersebut pada hari ini sehingga tidak bisa lagi diakses masyarakat. Hari ini kami melaporkan kepada Pak Kapolda Metro tentang website gerindra.org yang palsu dan di mana ini kita sudah verifikasi kepada elit Partai Gerindra dan website Gerindra yang asli itu gerindra.id. Sedangkan gerindra.org kita lihat dari data who.is itu sudah didaftarkan pada 1 Februari 2023. Dan ini kita melihat bahwa ada oknum tertentu ataupun ada pihak-pihak yang ingin memecah belah hubungan yang sangat harmonis yang sudah terjalin antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dan kita melihat bahwa konten-konten Pemirsa, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto bertemu Presiden Vietnam He To Lam. Pertemuan membahas penguatan hubungan bilateral kedua negara. Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Vietnam He To Lam. Kepada Presiden Vietnam, Prabowo mengaku merasa terhormat atas sambutan hangat yang diberikan, sekaligus menyampaikan salam dari Presiden Joko Widodo. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antar kedua negara. Selain itu, Prabowo mengucapkan selamat atas Hari Kemerdekaan Vietnam dan juga menyampaikan duka cita atas bencana alam topan yang melanda Vietnam. Prabowo menyebut Indonesia siap membantu Vietnam dengan kapasitas apapun. For us, Vietnam has always been a great friend. We value this relationship, and I am committed to enhance and further this cooperation, as we have also agreed to elevate the partnership into comprehensive strategic partnership. Anda kembali di iNewsroom, pemirsa. Bakal calon Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana menemui sebuah mantan Gubernur Jakarta termasuk Presiden Joko Widodo. Kendati demikian, Pramono mengaku akan bertemu Jokowi setelah purna tugas sebagai Presiden untuk membahas sejumlah masalah di Jakarta.
Rencana pertemuan dengan Presiden Joko Widodo diungkap Pramono Anung di sela-sela acara konsolidasi DPC PDIP di Gor Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu siang. Pertemuan diagendakan setelah Jokowi purna tugas sebagai Presiden pada 20 Oktober mendatang. Selain dengan Jokowi, Pramono dalam waktu dekat juga akan menemui Basuki Cahayapurnama alias Ahok serta Anies Baswedan. Menurut Pramono, rencana menemui seluruh mantan Gubernur Jakarta untuk membahas sejumlah permasalahan di Jakarta. Sebelumnya Pramono dan Rano sudah menemui mantan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo atau Foke. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menggelar diskusi publik bertajuk Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil atau BARK. Kegiatan itu akan digelar secara rutin untuk memperkenalkan diri, mengkampanyekan visi dan misi, serta menyerap aspirasi warga. Sejumlah isu dibahas di diskusi publik ini yang bertajuk Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil, mulai dari kemacetan, penghijauan, banjir, hingga kota ramah disabilitas. Dalam kesempatan ini, RK juga menyampaikan pihaknya tengah menyusun rancangan final tim suksesnya. Politikus Partai Gerindra sekaligus mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ditunjuk sebagai Ketua Tim Ses. RK Suswono akan mengumumkan komposisi tim sesnya pekan depan. Pemirsa, seruan untuk mencoblos 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta muncul di media sosial. Namun KPU Jakarta meminta masyarakat tidak melakukan hal tersebut karena akan sia-sia. Media sosial diramaikan dengan seruan untuk mencoblos 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Gerakan tersebut disebut disuarakan anak abah yang merupakan para pendukung Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menanggapi gerakan yang disebut disuarakan oleh para pendukungnya. Anies menyebut hal itu merupakan hak konstitusi dan sebagai bentuk kebebasan bersuara. Sebenarnya semua adalah hak konstitusi. Jadi kita hormati, kita hargai setiap pilihan, dan ini semua adalah ungkapan rasa, pikiran atas kondisi yang sekarang terjadi. Jadi kita hormati itu, kita hargai sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Namun KPU Jakarta menyebut gerakan coblos 3 paslon merupakan perbuatan sia-sia. KPU mendorong warga Jakarta datang ke TPS dan memilih pasangan calon yang terbaik dan bisa membawa Jakarta ke arah yang lebih baik. Diketahui Pilkada Jakarta diikuti oleh 3 pasangan calon. Mereka adalah pasangan Ridwan Kamil Suswono yang didukung oleh partai politik yang tergabung dalam koalisi Kim Plus. Pasangan Pramono Anung Rano Karno didukung oleh PDI Perjuangan, sedangkan Dharma Pongrekun Kunwardana merupakan pasangan calon independen. Ketiga pasangan calon tersebut telah mendaftarkan ke KPU Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu KPU Jakarta mengatakan mengajak orang untuk golput bisa dijerat pidana pemilu. Namun demikian anggota KPU Jakarta Dodi Wijaya mengatakan sebaiknya warga datang ke TPS dan memilih salah satu pasangan calon Gubernur Jakarta. Pemilu di Indonesia kan nggak mengenal istilah nota ya, atau not at move, atau tidak memilih semuanya. Karena tidak ada pilihan untuk tidak memilih, maka pilihannya adalah memilih yang ada atau yang bersangkutan tidak hadir ke TPS. Di dalam Undang-Undang Pilkada, sepanjang tidak ada ajakan yang disertai dengan tawaran uang atau materi lainnya, maka itu ya sah-sah saja sebagai aspirasi personal, ya kan. Tapi kalau itu ada ajakannya berupa uang atau materi lainnya untuk tidak memilih atau menjadikan suara menjadi tidak sah, maka itu masuk dalam kategori nanti pidana pemilu. Tapi kita tidak usah masuk ke sana lah. Karena apa? Karena kita yakin ini kan belum masa kampanye ya. Nanti kalau sudah penetapan calon tanggal 22, pengundian nomor urut tanggal 23, kampanye tanggal 25 sudah. Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan topik ini kita sudah bergabung bersama
juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, dan juga juru bicara bakal calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono, Mulya Amri. Selamat malam Pak Sahrin, Pak Mulya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Sahrin terlebih dahulu. Pak Sahrin, ini gerakan tusuk 3 paslon ini sudah serius dan nyata atau baru gaung di media sosial? Baik. Yang pertama kami ingin sampaikan bahwa tentunya gerakan ini muncul bukan dari Mas Anies Baswedan atau juga dari tim Mas Anies Baswedan ya, tapi bahwa fenomena ini muncul dari masyarakat, muncul dari warga masyarakat yang diasumsikan bahwa itu adalah anak abang. Nah, untuk itu kami melihat bahwa fenomena munculnya gerakan coblos semua ini adalah bagian dari respon warga masyarakat terhadap keputusan elit. Kenapa? Karena ternyata bahwa dalam kertas suara apa yang menjadi preferensi warga masyarakat untuk pilkada DKI ternyata itu kan tidak ada di dalam kertas suara. Artinya bahwa apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi preferensi warga terkait dengan pilkada DKI Jakarta ini tidak berbanding lurus dengan apa yang menjadi putusan di tingkat elit politik. Nah, untuk itu maka ekspresi ini harus dilihat sebagai bentuk daripada gerakan perlawanan terhadap elit. Dan kami melihat bahwa itu adalah aspirasi. Dan ketika itu adalah aspirasi maka tentunya ini harus dihargai. Ini harus dilihat sebagai bagian dari memperjuangkan aspirasi warga masyarakat yang oleh mereka itu sendiri. Jadi kami melihat gerakan ini adalah gerakan memperjuangkan aspirasi warga. Ya, tapi Pak Sahrin, kalau kita melihat ini kan memang bukan dari Pak Anies, tapi adalah dari gerakan Anak Abah. Apakah Anda sudah menelusuri kira-kira gerakan ini dimulai dari mana atau siapa sih yang sebenarnya memulai gerakan ini dari awal? Apakah sudah ada sosok tertentu yang mendeklarasikan bahwa dialah yang memang mempelopori gerakan ini, Pak? Baik, ini tidak ada ya secara khusus kita melihat karena ini muncul begitu saja. Tapi harus kita lihat bahwa warga Jakarta ini adalah mayoritas pemilih rasional. Artinya bahwa apa yang dikerjakan, ekspresi apa yang dilakukan itu adalah bagian dari sebuah proses rasionalitas. Nah, oleh karena itu ini memang muncul secara organik. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa ya kita juga tidak melakukan penelusuran bahwa ini siapa melakukan, apa di balik ini. Bahwa kalau kita lihat di permukaan bahwa memang kemunculan dari gerakan ini adalah refleksi atas kekecewaan tentunya terhadap apa yang menjadi aspirasi itu tidak terwujud dalam konteks kertas suara misalnya seperti itu. Sehingga memang ini harus menjadi PR bagi pembentuk undang-undang, bagi para pengamat politik untuk bagaimana mewadahi aspirasi yang muncul seperti ini. Kalau di calon tunggal kita tahu bahwa ada aspirasi di kertas suara yang disebut dengan kotak kosong. Tapi di calon yang lebih dari 2, aspirasi ini tidak tertampung karena kotak kosong di calon lebih dari 2 ini kan tidak ada. Nah, ini kami melihat bahwa ini adalah PR yang juga harus dicari jalan keluarnya. Baik, saya ke Pak Mulya. Pak Mulya, Anda bagaimana nih dari pihak RK Suswono? Apa yang kemudian ditangkap oleh pihak RK Suswono menanggapi adanya gerakan Abah untuk mencoblos 3 pasangan calon? Terima kasih. Tentunya dari pasangan Ridwan Kamil dan Pak Suswono, kami juga sangat menghargai segala bentuk dari ekspresi politik, ya, komunikasi politik yang dilakukan oleh mungkin tadi disebut dengan istilah anak abah atau para penyuka Pak Anies Baswedan. Jadi memang ini juga ada dinamika yang sebetulnya bahkan Pak Ridwan Kamil juga sudah pernah menyatakan dulu waktu pertama kali mempersiapkan diri untuk menjadi gubernur, di dalam hitungan pribadi beliau itu kemudian beliau juga mempertimbangkan akan ada Pak Anies di sana, akan ada Pak Ahok di sana, beberapa nama yang memang secara sudah sering disebut-sebut sebagai bakal calon gubernur DKI atau daerah khusus Jakarta waktu itu ya. Tapi kemudian
perkembangan yang terjadi tidak seperti yang diperkirakan beberapa bulan sebelumnya. Tentunya itu ada faktor dinamika politik juga di sana, bahwa demokrasi di Indonesia itu adalah melalui perwakilan suara warga melalui partai politik, kemudian susunan calon gubernur atau bakal calon gubernur yang kita hadapi sekarang itu agak berbeda. Tentunya di sini kita hargai bahwa para penyuka Pak Anies Baswedan tentunya ada kekecewaan, belum bisa melihat Pak Anies kembali bertanding sebagai calon gubernur Jakarta. Kita juga melihat mungkin penggemar Pak Ahok juga mungkin melihat, oh ternyata kok nggak ada Pak Ahok di sini. Jadi kita melihat ini sebagai sebuah dinamika. Semua ekspresi politik itu harus dihargai, sebagaimana disebutkan tadi, bahwa memilih atau tidak memilih itu adalah hak politik. Jadi itu silakan teman-teman semua menggunakan hak politiknya. Tentunya yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana hak politik itu digunakan sebijaksana mungkin. Tentunya kalau kami melihat ini adalah jadi PR bagi semua paslon yang ada, yang sekarang bertanding ya, dari ketiga ini adalah PR. Bahwa ternyata masih ada gerakan yang mungkin kecewa atau ingin golput, itu adalah PR bagi kami. Ternyata mungkin masih belum semua mengenal program-program kami. Karena kami yakin kalau masyarakat sudah lebih mengenal Pak Ridwan Kamil, Pak Suswono, berikut program-program mereka, berikut komitmen mereka untuk melanjutkan hal-hal yang baik yang juga sudah dicapai oleh zamannya Pak Anies, itu mereka akan simpati juga kepada kami. Ya, jadi ini Pak Mulya, apakah memang dari pihak RK Suswono ini ketar-ketir juga Pak? Karena akan ada potensi suara yang hilang dari mereka yang golput ini, tapi jangan dijawab dulu Pak Mulya dan juga Pak Sarin, kita akan lanjutkan dialognya setelah jeda yang satu ini. Pemirsa tetap bersama kami di iNewsroom. Ada kembali di iNewsroom pemirsa, dan kita kembali berbincang bersama juru bicara Anies Baswedan Sarin Hamid dan juga juru bicara RK Suswono Mulya Amri. Pak Mulya, kita lanjutkan tadi pertanyaan terakhir sebelum break. Ada potensi RK Suswono kehilangan suara dari anak Abah karena mungkin ada anak Abah yang juga pendukung Suswono di sini. Bagaimana kemudian mempertahankan suara-suara yang kemungkinan nanti akan golput di Pilkada? Iya. Jadi memang pada saat ini kita melihat belum semua orang di Jakarta, termasuk juga belum semua orang dari anak Abah itu sudah mengenal nilai-nilai perjuangan Pak Emil dan juga termasuk Pak Suswono juga. Kalau kita lihat latar belakang Pak Emil dengan Pak Anies itu sangat mirip. Keduanya adalah dosen atau akademisi. Pak Emil juga sempat menjadi dosen tetap di ITB yang kemudian harus mengundurkan diri pada waktu itu karena mengikuti pilkada sebagai wali kota Bandung. Nah, Pak Emil juga adalah seorang aktivis pro-demokrasi. Beliau juga sudah terbiasa untuk melakukan penyampaian pendapat secara terbuka dan demokratis, lalu kemudian penggalangan kelompok-kelompok komunitas sebagaimana dilakukan dahulu yang di Bandung, sebagaimana dulu ada bahkan gerakan Indonesia Berkebun, lalu kemudian Bandung Creative City Forum. Jadi kegiatan-kegiatan penguatan civil society itu sudah biasa dilakukan oleh Pak Emil sendiri, dan komitmen beliau terhadap demokrasi juga sangat kuat. Jadi di sini tentunya dari Pak Ridwan Kamil perlu terus untuk memperkenalkan beliau nilai-nilai yang beliau usung, bahwa beliau adalah seorang yang demokratis, sebagaimana tadi siang kita lihat ada sebuah acara bongkar aspirasi Ridwan Kamil yang mungkin kalau sebagian teman-teman atau anak Abah melihat, oh mungkin terinspirasi oleh acara Desak Anies, itu tidak bisa kita pungkiri bahwa memang ada inspirasi di sana, bahwa Pak Anies juga melakukan membuka ruang-ruang demokrasi atau istilah-istilah yang sebagaimana digunakan Pak Anies, misalnya ruang ketiga, itu adalah istilah yang sangat dekat
dengan Pak Emil sebagai seorang perencana kota, seorang aktivis sosial. Ruang ketiga itu perlu kita perkuat, di mana terjadi masyarakat sipil itu memiliki kekuatan untuk menyampaikan suaranya. Dan itu kelihatan juga melalui program Pak Ridwan Kamil dengan Pak Suswono, yaitu ingin melakukan pembangunan dan penataan kota Jakarta secara partisipatif dengan melibatkan warga. Jadi nilai-nilai kolaborasi yang selama ini diusung oleh Pak Anies, itu saya melihat itu akan dilanjutkan secara sangat serius oleh Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Jadi harapan kita ke depan, demokrasi Indonesia, demokrasi di Jakarta akan semakin kuat juga. Oke, baik. Saya terakhir ke Pak Sahrin. Pak Sahrin, ini kan KPU DKI Jakarta sudah mengeluarkan pernyataan bahwa siapapun yang mengajak orang untuk golput bisa dipidana. Apakah dari pihak Anies Baswedan juga sempat berkomunikasi ataupun memiliki rencana untuk berkomunikasi dengan gerakan anak Abah supaya mereka tidak golput nantinya karena takutnya akan dipidana, Pak Sahrin? Ini. Itu kalau pidana, ada beberapa unsur terkait dengan pidana. Yang pertama, ada money politik. Yang kedua, ada mengajak ataupun memobilisasi dengan menjanjikan sesuatu. Itu pidana. Tapi kalau misalnya apa yang menjadi gerakan saat ini lebih kepada hak konstitusional warga yang dijamin secara konstitusi. Artinya kalau itu adalah hak, maka hak ini dapat dipergunakan dan juga tidak dipergunakan. Nah, oleh karena itu kami melihat bahwa ini adalah bagian dari gerakan rakyat, gerakan masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap apa yang sudah diputuskan oleh elit. Nah, untuk itu, maka kalau misalnya ditanyakan terkait dengan bagaimana Mas Anies, Mas Anies sudah sering mengatakan bahwa sudah sering menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, bukan hanya di Jakarta, tapi juga di seluruh daerah yang saat ini menghadapi pilkada, bahwa dalam menentukan pilihan kepala daerah saat ini yang tentunya harus dilihat yang pertama adalah track record, yaitu rekam jejak apa saja yang telah dilaksanakan sebelumnya saat itu, tentunya itu bisa dilihat dari rekam jejak. Yang kedua adalah lihatlah dari apa yang direncanakan 5 tahun ke depan ketika nantinya kewenangan itu berada di tangannya. Nah, dua ini menjadi penting sebagai himbauan Mas Anies untuk kepada seluruh warga masyarakat tentunya. Berarti dari Pak Anies juga sebenarnya tidak mendukung untuk golput ya Pak? Singkat saja Pak. Apa yang sedang disuarakan oleh warga masyarakat itu adalah bagian dari ekspresi, bagian dari refleksi terhadap apa yang dirasakan, ya kan, apa yang ada dalam pikirannya. Jadi itu lebih kepada gerakan intelektual. Tapi bahwa dalam konteks memilih pasangan calon ataupun calon kepala daerah, nah dua faktor itu menjadi penting untuk menjadi pertimbangan. Baik, kita serahkan semuanya kepada masyarakat untuk memilih dengan hati nuraninya, mau memilih mau tidak terserah masyarakat, tapi kita berharap demokrasi kita di Jakarta nanti berjalan dengan baik, pemimpin Jakarta yang terbaiklah yang akan dipilih oleh masyarakat. Terima kasih Pak Sahrin Hamid dan juga Pak Mulya Amri sudah bergabung bersama kami di iNewsroom.